Hi guys, welcome back to my YouTube channel. Aku kangen. Udah lama banget aku nggak bikin konten YouTube. Terakhir 7 bulan yang lalu waktu aku membuat konten itu syarat nikah dengan polisi itu. Setelah aku membuat konten itu, banyak banget persiapan aku untuk aku menikah. Kemudian setelah menikah, kehidupan baru sudah dimulai. Maafin muka aku guys, ini aku jujur aku belum mandi tadi. Nyiapin baju suami, kemudian sarapan, soalnya dia piket jadi dia harus makan yang banyak biar fit. Oke, kita mulai aja. Jadi aku sedikit mau sharing ke kalian dulu. Kemarin setelah aku membuat konten itu adalah aku membuat itu kayaknya sekitar bulan November apa setelahnya ya, aku lupa itu. Kemudian itu aku prepare untuk persiapan aku nikah. Itu capek. aku aja nyampe masuk angin ya, tapi acaranya berjalan dengan lancar, semuanya tertata rapi, udah tercover semua, udah selesai. Dan kemudian aku itu sebenarnya setelah menikah itu aku pengen share ke kalian video aku waktu menikah, foto-foto gitu, tapi nggak sempet. Aku tuh ya ampun, rasanya bener-bener kayak tenaganya tuh terkuras gitu loh guys habis menikah itu. Kemudian aku tuh cuma libur berapa hari, kemudian ada ada corona itu kan. Kalau di kota aku maksudnya belum terlalu yang peraturannya saklek gitu lah. Itu kan aku terus masuk kerja. Kemudian setelah ada corona itu jadwalnya kan sudah berubah. Nah, kemudian setelah 1 bulan, alhamdulillah aku diberi kepercayaan. Ya, aku seneng banget, maksudnya nggak nyangka banget, soalnya itu aku pas pas menikah itu aku itu pas ini teman-teman haid gitu. Kemudian setelah 1 bulan itu aku cek pakai tes pack itu, kemudian ternyata garisnya 2, dan aku masih nggak nyangka gitu, soalnya kan emang aku pas ngecek itu pas harusnya itu aku tanggal itu udah haid, tapi kok belum. Kemudian aku periksa ke dokter, ternyata beneran. Jadi aku pada masa-masa itu rasanya ya mungkin karena baru pertama kali merasakan hamil, jadinya butuh banget banyak beradaptasi ya, terutama tubuhku ya. Jadi aku tuh sebenarnya pengen membuat konten kayak gitu, kemudian mau share lagi ke kalian bagaimana setelah menikah, apa yang aja yang harus diurus dan lain sebagainya, tapi aku belum sempet. Ya mungkin ini sekarang aku mau share ke kalian apa aja yang diurus setelah menikah dengan polisi. Hal pertama yang harus kalian urus itu kalian harus melakukan pencatatan di Disdukcapil setempat daerah kota kalian, daerah kota ataupun kabupaten itu ada. Dan itu syaratnya cukup lumayan banyak, tetapi kalian tenang aja, karena kalau kalian
telaten untuk mengurusnya, maksudnya kalian ingin tak ingin cepat selesai, itu nggak nyampe seminggu itu selesai. Jadi kemarin aku habis menikah, kemudian selang beberapa bulan ya, itu tuh aku udah telat banget. Harusnya itu aku langsung gitu loh ngurus, soalnya kan sebelum menikah itu aku itu datang ke Disduk Capil, aku mau tanya syarat-syaratnya apa aja nanti yang harus diurus setelah menikah. Jadi ketika setelah menikah itu berkasku tuh udah lengkap semua, tapi karena ada corona dan lain sebagainya, itu aku tuh ya mau ngurus juga takut, makanya kepending terus. Baru kemarin itu baru aku sempat ngurus. Aku mau kasih lihat ke kalian syaratnya apa aja. Ya. Aku bacain syarat-syaratnya, nanti aku tuliskan di kolom deskripsi. Sepertinya di setiap di Dukcapil maupun kabupaten atau kota itu sebenarnya syaratnya sama, cuma ketika salah satu, semisal nih ya, aku sama suamiku itu kan kita beda wilayah, dalam arti aku kota, suamiku kabupaten. Nah, untuk pengurusan kakak dan akte mau ikut mana, aku ikut di kabupaten sama suamiku, atau suamiku yang kabupaten pindah ke kota sama aku. Nah, karena kemarin suamiku mintanya di kota, jadi aku ke Disduk Capil kabupaten dulu meminta surat rekomendasi dari kabupaten untuk ke kota, untuk pindah kayak gitu teman-teman. Jadi nanti bedanya itu sih kalau menurutku, hanya surat rekomendasinya aja. Aku bacain ya, nanti aku bakal tulis di kolom deskripsi apa aja syaratnya. Karena aku ini jadi gini teman-teman, karena aku melengkapi syaratnya itu sebelum menikah, jadi aku waktu itu periksa dulu, minta surat kesehatan itu loh dari puskesmas yang suntik tete itu. Nah, itu minta dulu di situ surat sehat calon mempelai perempuan dan calon mempelai laki-laki. Ya, aku bacain. Yang pertama adalah fotokopi surat bukti pemberkatan perkawinan dari pemuka agama. Jadi kalau yang Nasrani itu surat nikah dari gereja. Nanti kalau yang Islam itu biasanya dari KUA. Itu suratnya itu dilegalisir dan juga dibawa saat pencatatan. Kemudian fotokopi akta kelahiran dilegalisir. Jadi akta kalian, akta suami dan istri difotokopi, kemudian minta dilegalisir di Disduk Capil juga. Kemudian surat keterangan dari desa atau kelurahan model N1, N2, N3 dan N4. Jadi kalau mau mengurus maaf ya teman-teman. Jadi kalau mau ngurus di Disduk Capil itu kalian wajib membawa surat N1 sampai N4, itu yang biasanya kalian sebelum nikah sebenarnya kalian sudah ngurus. Nah, itu nanti dibawa. Kemudian fotokopi KTP dan KK dilegalisir. Jadi kalian harus fotokopi KTP dan juga fotokopi KK, kemudian dilegalisir. Kecuali nih teman-teman, kayak aku kemarin, kalau KTP itu tulisannya seumur hidup, dia nggak perlu dilegalisir. Dan ketika kakaknya itu sudah di tanda tangannya yang bawah itu ada model barcode, nah itu tidak usah dimintakan legalisir, kecuali kalau kakaknya itu di bawah itu tanda tangan semua. Nah, itu kalian wajib meminta legalisir. Dan ketika KTP kalian belum diubah seumur hidup, itu juga kalian wajib minta legalisir di Disduk Capil itu juga. Untuk legalisir
itu nggak memakan waktu lama. Jadi kalian tinggal masuk ke ruangannya, menyerahkan berkasnya, dan jangan lupa kalian kalau mau legalisir kalian harus membawa surat yang asli. Jadi akta asli, KK asli, KTP asli itu kalian harus bawa karena untuk pencocokan data. Kemudian fotokopi orang tua juga dilegalisir. Kalian wajib banget fotokopi KTP orang tua untuk dilegalisir juga. Kemudian fotokopi akta perkawinan atau nikah orang tua. Jadi akta nikah orang tua kalian itu wajib difotokopi, guys. Kemudian fotokopi KTP 2 orang saksi yang telah berusia 20 tahun 1 ke atas dilegalisir. Jadi saksi kalian nikah kemarin wajib dimintain fotokopi KTP-nya. Sekalian kalian legalisir kalau memang belum seumur hidup. Tetapi kalau KTP-nya sudah ada tulisan seumur hidupnya, berarti nggak perlu dilegalisir. Kalau aku kemarin, karena ini kan masih musim pandemi, jadinya aku pas pencatatan itu hanya datang saksinya aja, orang tuanya nggak ikut, jadi saksinya aja yang ikut. Kemudian pas foto berdampingan ukuran 4x6 sebanyak 5 lembar. Jadi kalian foto dulu, ukurannya itu 4x6, itu sebanyak 5 lembar. Tapi kalau saran aku nih ya teman-teman, mending dilebihin karena buat jaga-jaga sewaktu-waktu kalian butuh. Kemudian fotokopi surat baptis atau surat keterangan anggota jemaat, ini bagi yang Nasrani. Kemudian surat keterangan sehat dan imunisasi dari puskesmas di Kota Magelang. Ini jadi kayak yang tadi aku bilang, kalian harus datang ke puskesmas dulu, kemudian meminta surat keterangan sehat dan surat imunisasi itu. Surat imunisasi itu yang TT itu loh teman-teman. Kemudian nah ini surat pengantar dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Ini bagi surat rekomendasi yang numpang nikah. Jadi seperti yang aku tadi bilang, ketika suamimu mau ikut kamu, nah suamimu minta rekomendasi dulu, semisal suamimu kabupaten lah, nanti suamimu minta rekomendasi dulu ke kabupaten. Nah kemarin karena suamiku sibuk, jadi yang mintain aku, teman-teman. Nah jadi itu tadi syarat-syaratnya, dan aku saranin ke teman-teman supaya ketika melengkapi syarat-syarat itu, ketika fotokopi ataupun mencetak foto, kalian lebihin lembarnya. Karena apa? Karena buat jaga-jaga sewaktu-waktu syarat berubah ataupun kalian juga butuh, begitu teman-teman. Kemudian kalau pengalaman aku kemarin ketika aku pencatatan itu, waktunya itu cuma 10 menit teman-teman. Mungkin karena sedang corona, jadi kemarin aku juga sesuai dengan protokol kesehatan, memakai masker semua dan harus memakai hand sanitizer. Terus aku juga saranin ke teman-teman yang habis menikah ataupun yang mau menikah, kalian harus benar-benar persiapkan mental kalian, fisik kalian gitu teman-teman. Apalagi kalau kalian dapatnya yang abdi negara, jadi kalian harus benar-benar sabar dengan tugas mereka teman-teman. Apalagi di saat pandemi ini, tugas mereka semakin bertambah dan jam mereka kerja pun semakin tidak kayak sebenarnya itu sudah waktunya pulang lah, tapi ketika ada panggilan juga harus siap kayak gitu teman-teman. Gitu ya teman-teman. Ini konten kedua aku, semoga bermanfaat buat kalian. Kalau ada yang mau tanya-tanya silahkan komentar di bawah. Terus nanti syarat-syaratnya untuk pengurusan setelah menikah aku share di kolom deskripsi di bawah ya teman-teman. Gitu. Sekian.